Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrokan Fadilah dari kelas 2 TLPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang thread dan deadlock. Thread. Dalam sistem operasi, thread adalah unit terkecil dari eksekusi program yang dapat dijadwalkan oleh kernel atau inti sistem operasi. Thread adalah komponen penting dalam pemrograman konkuren atau konkurensi yang memungkinkan program untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Multithreading. Multithreading adalah praktik menjalankan beberapa thread dalam satu proses. Ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan dan berbagi data dan sumber daya dengan lebih efisien daripada jika setiap tugas dijalankan dalam proses terpisah. User dan kernel threads. User dan kernel thread dibagi menjadi user thread dan kernel thread. User thread. User thread didukung di atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Tetapi user thread mempunyai kelemahan, yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh diblok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Contoh user thread library adalah POSIX, Citrix, Citrix, dan Solaris thread. Kernel thread. Kernel thread didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungannya adalah thread diatur oleh kernel. Karena itu jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Keuntungan lainnya adalah pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread pada prosesor yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Solaris, Digital Unix. Model multithreading. Many one-to-one, one-to-one, dan many-to-many. Many-to-one. Many-to-one model memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space. Oleh karena itu, ia efisien, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Selain itu, karena hanya satu thread yang dapat mengakses thread pada suatu waktu, maka multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. User level thread yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung kernel thread menggunakan many-to-one model. Selanjutnya, one-to-one. One-to-one model memetakan setiap user thread ke kernel thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya, model ini adalah setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread. Karena pembuatan thread dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini membatasi jumlah thread yang dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows NT dan OS per2. Terakhir adalah many-to-many. Many-to-many model multiplex banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread dapat spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada suatu waktu. One-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi. Atau dalam beberapa hal, developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Many-to-many model tidak menderita kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor.
Dan juga ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwal thread lain untuk melakukan eksekusi. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. Selanjutnya ada deadlock. Deadlock dalam sistem operasi adalah situasi di mana dua atau lebih proses atau thread terjebak dan tidak dapat melanjutkan eksekusi karena setiap proses menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain dalam grup. Dalam deadlock, tidak ada proses yang bisa dilepaskan dari kondisi blokir mereka, dan akibatnya tidak ada proses yang dapat menyelesaikan tugasnya. Kondisi untuk terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang harus dipenuhi agar deadlock terjadi, yang dikenal sebagai 4 kondisi necessity. Mutual exclusion. Setidaknya satu sumber daya harus bersifat eksklusif yang berarti hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya tersebut pada suatu waktu tertentu. Kedua adalah hold and wait, atau menahan dan menunggu. Setidaknya satu proses harus menahan satu atau lebih sumber daya, sementara masih menunggu untuk sumber daya lainnya yang dipegang oleh proses lain. Ketiga, no preemption, atau tidak ada preemption, yaitu sumber daya yang tidak dapat dicabut secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Hanya proses yang memegang sumber daya tersebut yang dapat melepaskannya. Terakhir adalah circular wait, atau menunggu siklik. Terdapat siklus tertutup dalam alokasi sumber daya antara sejumlah proses. Ini berarti setiap proses dalam siklus menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain dalam siklus. Menghindari dan mengatasi deadlock. Untuk menghindari dan atau mengatasi deadlock, sistem operasi dapat menggunakan berbagai teknik seperti alokasi sumber daya yang bijak, mekanisme pembebasan sumber daya yang aman, dan algoritma deteksi deadlock. Teknik ini dirancang untuk memastikan bahwa salah satu atau lebih dari 4 kondisi di atas tidak terpenuhi, sehingga deadlock dapat dihindari atau dipulihkan jika terjadi. Deadlock adalah masalah serius dalam sistem operasi dan perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kinerja sistem yang stabil dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.